Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tiffany Aprilia Irianti. Oh iya, kalian sudah pernah dengar atau belum tentang Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang selalu diperingati oleh masyarakat tanah air pada setiap tanggal 17 Agustus? Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun loh. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakangnya. Lalu, apa saja sih sejarah di balik terjadinya proklamasi kemerdekaan? Mari simak video berikut ini. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa Jepang yang kalah dari sekutu. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur, yakni Indonesia, diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang sudah semakin terdesak. Bahkan Kepulauan Saipan juga berhasil direbut dari Jepang. Sehingga selanjutnya pada tahun 1945 dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Namun, saat Perang Pasifik terjadi, Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul pengeboman Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban, dan pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu melalui siaran radio ilegal, dan ia menyampaikan hal tersebut kepada pemuda Indonesia. Dan secara resmi, Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Buntut dari peristiwa ini yaitu Jepang berjanji memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 untuk Indonesia. Selanjutnya adalah pro kontra proklamasi pada peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta, sementara golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur, Jakarta pada 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Johar Nur, Subianto, Armansyah, Khairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya di tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Pilihan membawa Soekarno-Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dibantu dengan perlengkapan tentara PETA. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena letaknya strategis dan terpencil,
sehingga tentara peta bisa mengawasi setiap langkah dari tentara Jepang. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa perumusan serta pengesahan teks proklamasi. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno-Hatta berubah dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Setelah kembali ke Jakarta, mereka menuju ke kediaman Laksamana Maida untuk melaksanakan perumusan teks proklamasi. Rumah Laksamana Maida dipilih dan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia karena Maida merupakan kepala kantor penghubung Angkatan Laut yang aman dari ancaman militer Jepang. Pertemuan di kediaman Laksamana Maida ini dihadiri oleh Soekarno, B.M. Diah, dan Badiro dari golongan muda. Pada akhirnya, berdasarkan pembicaraan antara Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, didapatkan rumusan teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah tulisan tangan Soekarno ini nantinya mengalami 3 perubahan setelah diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Selanjutnya adalah pembacaan proklamasi kemerdekaan. Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulanya, rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan atas dasar prasangka ini, tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada terlebih dahulu. Pemimpin barisan pelopor Sudiro yang hadir di lapangan Ikada pada saat itu kemudian menyampaikan situasi yang terjadi di sana kepada Muwardi, yakni Kepala Keamanan Soekarno. Saat itu, ia mengetahui bahwa pembacaan proklamasi ternyata akan diikrarkan di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pada saat itu, halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks, bahkan Fatmawati, istri Soekarno, tengah menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar yang akan dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, Suhud, dan S.K. Trimurti. Setelah persiapan lengkap, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar dan tidak mudah. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang sangat kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu mencintai negara kita. Kita harus selalu mengingat perjuangan-perjuangan dari tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan pada zaman dahulu. Selain itu, kita juga harus meneruskan perjuangan-perjuangan dari tokoh-tokoh terdahulu. Itu dia cerita singkat dari latar belakang Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah menyimak cerita singkat yang telah kakak bacakan tadi, kakak akan berikan beberapa soal-soal untuk kita kerjakan bersama. Soal-soal tersebut kakak berikan agar kalian semakin paham tentang cerita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi nanti kakak berikan soalnya, lalu kalian menjawab atau bisa juga ditulis di kertas. Lalu, jika soalnya sudah habis dan kalian sudah selesai menjawab, kita akan menjawab bersama-sama mengetahui jawaban mana yang benar. Oke? Soal pertama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal A. 14 Agustus 1945, B. 15 Agustus 1945, C. 16 Agustus 1945, dan D. 17 Agustus 1945. Kira-kira jawaban mana ya yang benar? Soal nomor 2. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke A. Rumah Laksamana Maida, B. Rengas Dengklok, C. Istana Merdeka, dan D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Soal nomor 3. Jadi, proklamasi kemerdekaan dilakukan di mana ya? A. Rumah Laksamana Maida, B. Rengas Dengklok, C. Istana Merdeka, dan D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kira-kira mana ya jawabannya yang benar? Soal nomor 4.
Orang yang membacakan teks proklamasi adalah A. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, B. Insinyur Soekarno dan Mr. Supomo, C. Insinyur Soekarno, D. Muhammad Hatta. Soal nomor 5. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal A. 4 Agustus 1945, B. 15 Agustus 1945, C. 16 Agustus 1945, dan D. 17 Agustus 1945. Soal yang keenam. Orang yang mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu adalah A. Sultan Syahrir, B. Ahmad Subarjo, C. Insinyur Soekarno, dan D. Dr. Andes Muhammad Hatta. Soal nomor 7. Orang yang mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih saat proklamasi adalah A. Latif Hendraningrat dan Insinyur A. Latif Hendraningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. B. Ahmad Subarjo, Suhut, dan Supomo. C. Latif Hendraningrat, Suhut, dan S.K. Trimurti. D. Suhut, Sayuti Malik, dan S.K. Trimurti. Jawabannya apa ya? Soal yang ke-8. Naskah proklamasi diketik oleh A. Sayuti Malik, B. Ahmad Subarjo, C. Insinyur Soekarno, dan D. Dr. Andes Muhammad Hatta. Soal nomor 9. Orang yang menjahit bendera merah putih untuk proklamasi adalah A. R.A. Kartini, B. Dewi Sartika, C. Fatmawati, dan D. Cut Nyak-din. Soal yang terakhir nih, soal nomor 10. Naskah proklamasi ditandatangani oleh A. Insinyur Soekarno dan Mr. Supomo, B. Insinyur Soekarno, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, soalnya sudah habis nih. Sekarang waktunya kita menjawab dan mengkoreksi jawaban mana yang benar. Kira-kira jawaban kalian banyak yang benar atau tidak ya? Soal yang pertama. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal berapa ya kira-kira? Jadi jawabannya adalah D. 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soal yang kedua, pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Jawabannya adalah B. Soal yang ketiga, proklamasi kemerdekaan dilakukan di mana ya? Jawabannya adalah D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Selanjutnya, soal nomor 4. Orang yang membacakan teks proklamasi adalah siapa ya? Jawabannya A. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Soal nomor 5. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal berapa ya? Jawabannya adalah B. 15 Agustus 1945. Soal nomor 6. Orang yang mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu adalah A. Sultan Syahrir. Jadi, yang mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu melalui radio ilegal adalah Sultan Syahrir. Soal nomor 7. Orang yang mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih saat proklamasi adalah, jawabannya adalah C. Latif Hendraningrat, Suhut, dan S.K. Trimurti. Soal selanjutnya adalah soal nomor 8. Naskah proklamasi diketik oleh, jawabannya adalah A. Sayuti Malik. Soal nomor 9. Orang yang menjahit bendera merah putih untuk proklamasi adalah C. Fatmawati. Soal nomor 10. Naskah proklamasi ditandatangani oleh, jawabannya adalah D. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta.
Dari soal-soal tersebut, jawaban kalian banyak yang salah atau banyak yang benar nih? Semoga banyak yang benar ya. Terima kasih kalian sudah mau mengikuti pembelajaran dari kakak. Semoga apa yang telah kakak sampaikan dapat bermanfaat dan juga menambah ilmu kalian. Semangat belajar dan jangan putus asa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!